Selamat pagi Ibu. Sebelumnya masih bersama saya ya Bu, Bidan Afi yang bertugas pada pagi hari ini. Mohon maaf Bu, saya izin untuk menutup pintu dan tirai terlebih dahulu ya Bu, agar privasi Ibu terjaga. Baik Bu, untuk pintu dan tirai sudah saya tutup. Nah ini kan tadi saya sudah melakukan asuhan kala 3 ya Bu, dimana bayi dan plasenta sudah lahir. Bayinya lahir secara normal, tidak ada hambatan ya Bu. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu di sini saya akan melakukan asuhan kala 4 ya Bu, dimana saya akan melakukan pemantauan untuk ibu dan bayi. Prosedurnya yaitu nanti saya akan mengecek nadi ibu, kemudian saya akan melakukan uterus pada ibu, kemudian mengajarkan pada ibu dan keluarga. Nah kemudian nanti saya juga akan memeriksa bayi ibu ya Bu, kemudian nanti akan saya berikan vitamin K dan HB0. Nah, untuk tujuannya yaitu agar mengetahui apakah kondisi ibu dan bayinya itu baik-baik saja. Untuk lama tindakannya itu sekitar 2-3 jam. Apakah ada pertanyaan Ibu sebelumnya? Tidak ada ya Bu. Apakah Ibu setuju dengan tindakan yang saya lakukan pada pagi hari ini Bu? Baik, kalau Ibu setuju, saya izin mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu dan memakai APD. Selanjutnya kita akan memakai APD terlebih dahulu. Kemudian memakai masker, sudah saya pakai masker. Kemudian di sini saya akan mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Seharusnya menggunakan air yang mengalir dan sabun ya. Mencuci tangan 6 langkah. Kemudian keringkan menggunakan tisu ataupun handuk kering. Kemudian buang ke tempat sampah. Setelah itu kita akan memposisikan ibu. Ibu posisinya ini sudah nyaman ya Bu. Baik, sudah nyaman ya Bu. Kemudian setelah itu kita akan memakai sarung tangan. Baik, kita sudah memakai sarung tangan. Kemudian di sini kita akan memastikan uterus ibu berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam. Permisi ya Bu, saya cek dulu. Baik Ibu, di sini uterusnya berkontraksi dengan baik ya Bu dan tidak terjadi perdarahan pervaginam. Kemudian kita akan selanjutnya kita akan memastikan bahwa kandung kemih Ibu sudah kosong. Permisi ya Bu, saya periksa untuk kandung kemihnya. Baik, di sini sudah kosong ya Bu, karena tadi Ibu sudah pipis ya Bu ya. Baik. Selanjutnya kita akan mencelupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ini ke dalam larutan klorin 0,5%. Kita celupkan selama 10 menit. Kemudian kita akan cuci menggunakan air yang mengalir dan sabun. Saya di sini menggunakan hand sanitizer. Kemudian kita sudah membersihkan noda darah ya dan cairan tubuh. Kemudian setelah itu kita akan keringkan tangan menggunakan tisu maupun
kita akan mengajarkan ke ibu dan keluarga cara melakukan massage uterus dan menilai kontraksi. Ibu, permisi ya Bu, tangannya Bu, saya akan ajarkan untuk massage uterus. Nah, seperti ini ya Bu. Nah, ini Ibu nanti bisa dicek setiap saat ya Bu. Kemudian apabila nanti ini di sini terasa keras, berarti bagus ya Bu ya. Baik. Kemudian setelah itu kita akan memeriksa nadi ibu dan memastikan keadaan umum ibu. Ibu, permisi ya Bu, tangannya Ibu. Saya pinjam terlebih dahulu. Baik Ibu, untuk nadinya 88 kali per menit ya Bu, dan normal. Setelah itu kita akan mengevaluasi dan mengestimasi jumlah kehilangan darah. Permisi ya Bu, kita bisa dilihat dari sini. Kita lihat Ibu ini darahnya di sini kita kira-kira saja karena tercampur dengan lendir dan lain sebagainya. Ibu di sini darahnya normal ya Bu, tidak berlebihan. Kemudian setelah itu kita akan memantau keadaan bayi dan memastikan bahwa bayi bernafas dengan baik. Permisi ya Bu, saya ambil dadanya terlebih dahulu. Baik, ini bayinya bernafas 50 kali per menit, kemudian tidak merintih ya Bu, kemudian nafasnya juga tidak terlalu cepat. Nah, apabila bayinya nanti sulit bernafas, kemudian merintih, dan juga bayinya nafasnya terlalu cepat, itu dapat kita segera rujuk ke rumah sakit. Tetapi ini bayinya alhamdulillah semuanya normal. Kemudian setelah itu kita akan lihat, kita akan menel kakinya. Ibu ini kakinya hangat ya Bu, tidak terasa dingin karena ini ruangannya juga hangat ya Bu. Kemudian kita akan lakukan kembali kontak ibu dan bayi, kontak kulit, dan hangatkan ibu dan bayi dengan selimut. Kemudian kita akan membuang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Kita buang sama basah ke tempat sampah yang basah, sama kering ke tempat sampah yang kering. Kemudian kita akan menempatkan semua peralatan yang tadi kita gunakan ke dalam larutan klorin 0,5% untuk mendekontaminasikan selama 10 menit. Kemudian kita akan mendekontaminasikan ke dalam larutan klorin. Ada bengkok, kemudian ada yang tadi kita pakai selama 10 menit. Kemudian kita cuci. Kemudian kita selanjutnya akan membersihkan badan ibu dari paparan darah menggunakan dengan mencelupkannya ke larutan klorin. Permisi ya Bu, saya akan membersihkan badan ibu ya Bu dari paparan darah ya Bu dengan air DTT. Kemudian kita celupkan lagi. Kemudian bersihkan cairan ketuban, lendir, dan darah juga di samping ranjang ibu. Sudah. Setelah itu kita akan
ibu memakai pakaian yang bersih dan kering. Sebelumnya kita akan memakaikan celana dalam yang sudah diganti pembalutnya ya Bu ya. Kemudian memakaikan pakaian yang kering dan bersih pada ibu. Kemudian permisi ya Bu, saya akan ambil perlaknya. Setelah itu kita akan memastikan ibu terasa nyaman. Ibu ini sudah nyaman ya Bu ya, posisinya ya Bu ya. Baik, kemudian kita akan memberikan membantu ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya. Ibu, permisi ya Bu, ini bayinya bisa menyusu lagi ya Bu. Kemudian kita bisa anjurkan ke keluarga, ini ibu boleh makan dan minum sesuai yang diinginkan ya. Baik. Setelah itu kita akan mendekontaminasikan tempat bersalin dengan memakai larutan klorin. Dengan dicelupkan air tetes. Dan mendokumentasikan permisi ya Bu. Nah, setelah kita mendekontaminasikan, kemudian kita mencelupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5%. Kita celupkan selama 10 menit, kemudian kita akan lepas dengan secara terbalik. Setelah itu kita akan mencuci tangan. Di sini mencuci tangannya menggunakan hand sanitizer. Kemudian keringkan menggunakan tisu. Setelah itu kita akan memakai sarung tangan TTT lagi. Kemudian setelah kita memakai sarung tangan, setelah 1 jam inisiasi menyusui dini, kita akan memberikan salep mata ke bayi. Permisi ya Bu, saya akan ambil dadanya terlebih dahulu. Kita akan memberikan salep ke bayi. Di sini untuk pemberian salep ini salepnya tidak boleh ke tangan ya, kemudian kita keluarkan. Nah, kemudian kita akan oleskan 1 kali oles dari area yang dekat hidung. Kita akan oleskan. Nah, di sini untuk ujung dari salep ini tidak boleh menyentuh ke mata. Yang hanya boleh menyentuh ke mata adalah salepnya. Seperti ini kita oleskan dari area yang dekat dengan hidung. Kemudian kita oleskan lagi mata yang satunya yang dekat dari area hidung. 1 kali usaha. Kemudian setelah itu setelah diberikan
setelah diberikan salep mata, kita akan memberikan vitamin K. Di sini ini ceritanya sudah kita berikan vitamin K ya. Kemudian kita bisa menyuntiknya di paha bagian kanan maupun kiri. Nah, karena ini nanti kita akan diberikan vitamin K dan juga HB0, maka saya akan melakukan vitamin K ini pada paha kiri. Permisi ya Dek, saya suntikan di sini 15 derajat. Sudah, kita tutup lagi suntikannya menggunakan one hand. Setelah itu, setelah kita memberikan vitamin K, kita akan menilai, melakukan pemeriksaan fisik pada bayi. Ini di kepalanya normal, tidak ada cuput estemaris. Kemudian di sini untuk matanya, skleranya tidak berwarna kuning, konjungtivanya juga tidak pucat. Nah, kemudian matanya juga di sini simetris. Kemudian untuk hidungnya, ini hidungnya terdapat bernafasnya sudah teratur, terdapat 2 lubang hidung. Kemudian di sini telinganya juga simetris, terdapat lubang juga. Kemudian untuk bibirnya tidak bibir sumbing. Kemudian palatumnya di atasnya terdapat langit-langit. Nah, kemudian di sini tangannya simetris, kemudian eksterminasnya juga lengkap. Kemudian untuk perutnya, di sini perutnya normal karena bulat. Kemudian untuk kakinya di sini ekstremitasnya juga bagus, kemudian simetris. Kemudian permisi ya Dek, di sini sudah normal. Kemudian semuanya sudah normal. Untuk pemeriksaan fisik bayinya sudah normal. Kemudian saya akan melakukan timbangan ke bayi. Permisi ya Dek. Di sini kita harus melepas semua yang dipakai bayi. Di sini kita timbang. Ini ceritanya timbangan bayi ya. Kita timbang di sini jumlah berat badan bayi 2800 gram. Jadi normal ya. Kemudian setelah itu kita akan pakaikan kembali bayi agar hangat. Setelah 1 jam pemberian vitamin K, kemudian kita akan memberikan imunisasi HB0 pada paha bagian kanan. Pada paha bagian kanan. Karena tadi yang kiri sudah kita kasih vitamin K. Permisi ya Dek, ini ceritanya suntikan HB0 karena tidak punya ya. Kita suntikan. Baik, sudah kita suntikan. Kita pakaikan lagi bayi agar tetap hangat. Kemudian kita lakukan bayi ke kontak ibunya juga, kontak kulit dengan ibunya. Kemudian kita pakaikan selimut untuk menghangatkan. Kemudian setelah itu kita akan melepas sarung tangan dengan larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Kemudian lepas secara terbalik. Kemudian kita akan mencuci tangan. Mencuci tangan di sini, mencuci tangan menggunakan hand sanitizer, harusnya menggunakan air yang mengalir dan bersih. Kita mencuci tangan.
6 langkah. Kemudian keringkan menggunakan tisu penambah kering. Selanjutnya kita akan melengkapi partograf. Tanggal Sabtu 23 Oktober 2021, kemudian nama bidan Afifah, tempat bersalin PMB, kemudian alamat tempat bersalin Sleman, Yogyakarta, kemudian catatan rujukan tidak ada, kemudian tempat rujukan, kemudian pendamping pada saat merujuk suami dan keluarga, masalah kehamilan ini tidak ada, kemudian episiotomi ya dilakukan, pendamping saat persalinan yaitu suami dan keluarga, kemudian pemantauan DJJ setiap 5-10 menit ya sudah dilakukan, hasilnya normal, kemudian tidak ada gawat janin, distosia bahu tidak ada, masalah lainnya juga tidak ada, kemudian inisiasi menyusui dini iya, perjalanan lancar, lama kala tiganya 30 menit, kemudian pemberian oksitoksin iya, kemudian penegangan tali pusat iya, masas undus futeri iya, plasenta lahir lengkap iya benar, kemudian laserasi ini kan karena derajat 1 jadi tidak dilakukan penjahitan, kemudian jumlah yang dikeluarkan darah normal, kondisi ibu baik, nadi 88 per menit, napasnya 4, kemudian masalahnya tidak ada, berat badan bayi 2800 gram, panjang bayinya tadi 35, kemudian jenis kelaminnya laki-laki, penilaiannya baik, tidak ada penyulit, bayi normal, sudah dikeringkan, sudah dihangatkan, rangsangan taktilnya juga sudah baik, memastikan IMD sudah terjalan dengan baik, vitamin K sudah diberikan, imunisasi HB0 sudah diberikan, kemudian tidak ada pucat ringan lemas begitu itu, tidak ada catatan bawaan, hipotermi juga tidak ada, pemberian ASI waktunya 60 menit, masalah lain tidak ada. Kita sudah melakukan pengisian partograf, kemudian setelah itu kita akan memastikan lagi ibu sudah buang air kecil setelah asuhan persalinan selesai. Ibu tadi sudah buang air kecil kan ya Bu ya? Baik, sudah ya Bu, baik. Kemudian kita akan mengevaluasi hasil kegiatan. Ibu bagaimana Bu perasaannya Bu? Tadi sudah saya lakukan asuhan karena 4. Oh baik ya Bu, sudah terasa nyaman ya Bu, sudah saya ganti juga pakaiannya Bu. Baik, sudah nyaman ya Bu, baik. Untuk hasilnya Bu, dari semua yang saya lakukan pemeriksaan pada ibu dan bayi, ini tidak ada kendala, kemudian hasilnya semuanya normal, tidak ada kelainan pada bayinya ya Bu. Ibu juga lahirannya juga sehat, kemudian tidak ada perdarahan ya Bu ya, perdarahannya normal. Kemudian Bu, untuk kontrak kegiatan selanjutnya nanti sekitar pukul 10 ya Bu, nanti saya akan datang kembali ke sini ya Bu, untuk melakukan konseling untuk ibu, itu konseling sebelum pulang, yaitu mengenai masa nifas ya Bu. Baik, terima kasih ya Bu, ibu sangat kooperatif sekali ya Bu. Kemudian kerjasamanya, ibu juga bekerja sama dengan baik, ibu sehingga asuhan kala 4 ini berjalan dengan baik. Selanjutnya Bu, saya akhiri kegiatan ini dan saya akan kembali ke ruangan ya Bu. Baik, kemudian kita akan melakukan dokumentasi pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021. Nyaika telah dilakukan asuhan kala 4 pada pukul 8. Hasilnya semua normal, tidak ada kelainan pada bayi dan juga ibunya juga sehat, tidak ada perdarahan yang akut.
semua hasilnya normal. Terima kasih.